Semangat pagi! Saya ingin mengawali dengan berbagi informasi yang saya dapatkan tentang kasih sayang Tuhan bagi kita. Di tempat kami sekarang sementara sering kali turun hujan. Biasanya kalau ada hujan kita juga dapat memiliki kesempatan untuk melihat pelangi di langit. Pelangi ini sangat indah kita lihat karena memiliki warna-warna. Kalau di sekolah dipelajari, ada 7 warna, yaitu Meiji Kuhibinio, warna yang sangat indah. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan dari cahaya matahari terhadap tetesan-tetesan air hujan. Dan tetesan air hujan ini menyebabkan cahaya yang datang itu dibiaskan dan dibelokkan. Itulah mengapa kita melihat ada warna pelangi yang berbentuk busur di atas langit. Jadi di dalamnya adalah cahaya-cahaya yang dibelokkan. Pelangi dapat kita temukan di dalam Alkitab, tertulis di Kejadian 9 ayatnya yang ke-13. Tuhan menyebutkan ada perjanjian antara Allah dan bumi, bahwa busurku akan kutaruh di awan, di mana itu menjadi perjanjian kekal selama-lamanya, bahwa Allah tidak akan pernah lagi membuat air bah untuk melenyapkan manusia atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena pada zaman Nuh saat itu, manusia berbuat dosa sepertinya itu adalah hal yang biasa dan dikatakan dosa itu semakin jahat yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukuman dengan turunnya air bah. Lalu jika dilanjutkan kita mengingat kembali pelajaran di sekolah, karena cahaya itu dibelokkan, satu artikel kompas.com yang diterbitkan bulan Desember tahun 2019 menuliskan, warna pertama yang dibelokkan adalah warna ungu, dan warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Kalau kita mencari kedua warna ini di dalam Alkitab, kita akan menemukan. Biasanya saya mencari baik itu di website ataupun di aplikasi Alkitab di handphone. Maka ketika saya ketik ungu, keluarlah penjelasan ayat-ayat Alkitab. Ungu adalah warna jubah imam besar. Warna ungu juga merupakan warna jubah yang dikenakan kepada Yesus ketika ia dibawa ke pengadilan oleh para prajurit Roma. Dan ketika hendak disalib, mereka mengoyakkan jubah warna ungu itu yang telah dikenakan pada Yesus, yang pada akhirnya Yesus berkorban bagi kita semua manusia yang berdosa, dan darahnya mengalir untuk penebusan kita. Ternyata pelangi ini merupakan bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia, kepada saya dan Anda juga. Dosa yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan, ternyata Tuhan telah memberikan rencana di dalamnya, yaitu rencana penebusan. Jadi pelangi ternyata salah satu bentuk rencana penebusan. Di dalam Yeskiel 1 ayatnya yang ke-28, di sana jika kita baca secara pribadi, Yeskiel dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam pelangi. Luar biasa. Ternyata banyak hal-hal di dalam Alkitab yang kalau kita pelajari lebih dalam, kita dapat mengetahui begitu besar kasih Tuhan buat kita semua. Inilah hal yang saya syukuri ketika saya melihat pelangi nanti ke depannya. Saya tahu itu adalah kasih Tuhan buat kita semua. Mari kita terus bersyukur atas berkat-berkat Tuhan setiap hari. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 17 Agustus berjudul Janganlah bermegah dalam talenta dan pengaruh. Ayat intinya tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Penjelasannya, Kristus adalah teladan kita dan mereka yang mengikuti Kristus tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena mereka tidak akan mencari kesenangan mereka sendiri.
Untuk memuliakan Tuhan akan menjadi tujuan terus-menerus dari kehidupan mereka. Tetapi berapa banyak orang yang telah dipercayakan talenta-talenta dan pengaruh telah kehilangan pandangan terhadap teladan itu dan mengikuti standar dunia. Pria dan wanita yang telah diberkati dengan banyak uang, dengan rumah dan tanah, umumnya melatih anak-anak mereka untuk hidup bermalas-malasan dan memanjakan egois. Dengan demikian mereka menjadi tidak berguna untuk kehidupan ini dan tidak layak untuk kehidupan kekal yang akan datang. Pemuda saat ini dididik untuk percaya bahwa uanglah yang menjadikan orang. Kekuatan kita bukanlah dalam talenta pendidikan atau kekayaan kita, juga bukan dalam popularitas kita. Itu adalah pengorbanan diri, ketaatan sukarela kita kepada Yesus Kristus. Mereka yang benar-benar menyerahkan semua kepadanya akan membawa pengaruh yang besar dan akan membawa orang lain bersama mereka, karena mereka berjalan dalam terang. Kekuatan otak tidak akan efisien. Kekuatan dompet tidak berarti sedikit pun dengan Allah, tetapi kekuatan hati, kesalehan yang menyeluruh, kesetiaan yang rendah hati akan besar pengaruhnya yang sangat menarik. Apakah kita tidak akan menyerahkan diri kita kepada Tuhan tanpa syarat? Kristus Raja Kemuliaan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Dapatkah kita menahan sesuatu daripadanya? Haruskah kita menganggap diri kita yang miskin dan tidak layak ini terlalu berharga? Atau waktu dan harta kita terlalu bernilai untuk diberikan kepada Yesus? Tidak. Penghormatan terdalam dari hati kita, pelayanan paling terampil dari tangan kita, talenta kemampuan, dan kekayaan kita. Semuanya adalah persembahan yang terlalu buruk untuk dibawa kepadanya yang telah disembeli dan telah menebus kita bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Aplikasi baik kita hari ini, mari kita lebih memiliki kerendahan hati lagi kepada Tuhan dan kita tidak dapat bermegah untuk talenta dan pengaruh yang kita miliki, karena sesungguhnya semua itu kita miliki atas kasih karunia Tuhan. Memang iblis ini seringkali terlalu giat untuk membuat kita jatuh, tapi mari kita bentengi diri kita dengan terus memiliki waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, baik melalui bacaan firman Tuhan ataupun doa-doa pribadi kita, agar kita boleh terus bergantung kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, terima kasih banyak Tuhan terus berbicara kepada kami, juga melalui bacaan renungan pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa setiap hal yang kami miliki, terutama juga talenta dan pengaruh yang Tuhan percayakan, adalah kasih karunia Tuhan, dan kami tidak dapat bermegah di dalamnya. Biarlah apa yang Tuhan percayakan ini dapat kami gunakan dengan baik untuk mengasihi sesama kami manusia sebagaimana kami mengasihi Tuhan. Karena Tuhan menyebutkan di dalam firman Tuhan, ketika kami berbuat baik, berbuat kasih kepada mereka yang memerlukan makanan, minuman, dan pakaian, itu adalah bentuk kasih kami kepada Tuhan, dan semuanya tidak dapat kami banggakan, tidak dapat kami klaim sebagai bentuk kebaikan diri kami, karena itu juga adalah milik Tuhan. Kami juga turut menyampaikan doa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang setiap hari kami memiliki pergumulan dalam kehidupan kami pribadi. Kiranya Tuhan turut bekerja. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan biarlah kami akan terus bersyukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan jawab. Mohon ampunilah kami ya Tuhan, orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari berjumpa kembali esok hari. Anda pun dapat menyampaikan usulan doa dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa, kiranya kita terus bersemangat dalam pelayanan dan terus memiliki waktu untuk doa pribadi. Tuhan memberkati. Amin.